Tunangan Sio tidak pernah menyangka ketika dia mengikatku di Longzhou dan membuangku ke sungai demi tuan muda palsu. Aku justru selamanya tenggelam di istana naga Raja Naga. Selamanya terperangkap di bawah istana naga, namun tunangan dan orang tuaku masih mencemooh dan mengejekku. Hati kotormu ini, bersihkan saja di sungai. Tidak kusangka kita suami istri melahirkan anak yang begitu kejam sepertimu. Dan aku hanya bisa melihat mereka bermain perahu naga dengan tuan muda palsu di atas perahu, sementara air sungai yang deras terus menekan paru-paruku. Saat hampir mati lemas, ekor naga melilit erat tubuhku. Seorang wanita dengan tubuh manusia dan ekor naga berbisik di telingaku. Aku bisa menyelamatkanmu, syaratnya kau harus menjadi budak nagaku dan menemaniku selamanya di bawah istana naga ini. Demi bertahan hidup, aku tanpa ragu menyetujuinya. Dia memegang wajahku, menempelkan bibirnya yang dingin dan membiru ke bibirku, memberikan seteguk energi abadi. Beri kau waktu 3 hari untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluargamu. Setelah Ratu Naga melepaskanku ke darat, ayah, ibu, dan tunanganku menemani adikku, Chen Zifan, memenangkan tempat pertama dalam lomba perahu naga. Aku terhuyung-huyung ke tepi sungai dengan batu keras, melihat mereka menemani Chen Zifan, bersorak dan memberikan hadiah serta bakcang kepada semua orang. Tunanganku, Liu Ruyan, menoleh dan melihatku, sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Benar-benar tumbuh di desa terpencil. Bahkan jika tangan dan kakinya diikat, dia masih bisa berenang ke darat. Ibu berbicara dengan mengerutkan kening, sementara ayah mendengus dingin dengan ekspresi tidak senang. Melihat adikmu memenangkan piala, kau bahkan tidak memberi selamat, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Bagaimana kau bisa menjadi seorang kakak? Aku ingin mengatakan tentang janjiku pada Ratu Naga, tetapi aku memperhatikan secercah kepuasan di mata adikku, Chen Zifan. Detik berikutnya, dia berpura-pura menjadi wanita yang bijaksana. Jangan salahkan kakakku. Dia mungkin masih marah tentang kejadian tenggelam di sungai. Ibu mendengarkan perkataannya. Wajahnya menjadi muram. Dia berani marah, bukankah hanya karena Chen Zifan? Kita harus membersihkan jiwanya yang berdosa itu. Kemarin dia berani memasukkan racun ke dalam gelas airmu. Hatinya sangat jahat. Jika bukan karena kita membawanya ke rumah sakit tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku menundukkan kepala dan terdiam. Aku tahu penjelasan apapun tidak ada gunanya. Kemarin Chen Zifan, yang sedang menonton TV di ruang tamu, tiba-tiba mengalami sakit perut yang parah. Orang tua mendengar suara itu dan segera berlari turun dari lantai atas. Chen Zifan, dengan bibir pucat, tiba-tiba menunjuk ke arahku dan berkata, "Kakak, mengapa kau melakukan ini padaku?" Setelah dia selesai berbicara, dia pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit keluarga Chen, diketahui bahwa dia keracunan. Ayahku menatapku dengan tajam dan menamparku dengan keras. "Dasar jahat. Anak keluarga Chen-ku juga bisa kau perhitungkan? Jangan berpikir bahwa dengan mencelakai Zifan, kau bisa mewarisi harta keluarga Chen-ku. Aku akan membuangmu ke sini. Jika terjadi sesuatu pada Zifan, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup." Ibuku memeluk Chen Zifan dengan sedih di samping, menatapku dengan penuh kebencian. "Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik. Mungkinkah obat-obatan kakak diracuni oleh adiknya sendiri? Apakah ini caramu membalas kami yang telah membawamu kembali?" Aku benar-benar bingung. Aku berusaha keras menjelaskan, tetapi mereka langsung menendangku keluar dari ruang perawatan. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku akan segera menghilang dari hadapan kalian. Liu Ruyan tertegun sejenak, lalu mengejek. "Kemana kamu bisa pergi setelah meninggalkan keluarga Chen? Kamu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berguna sekarang." Aku mengangkat mata dan menatapnya. Namun, tidak ada lagi sedikit pun gejolak emosi di mataku. Ya, mereka yakin aku tidak punya jalan untuk pergi. Tadi malam, setelah mendengar berita bahwa aku meracuni Chen Zifan, dia, Liu Ruyan, tanpa ragu menggunakan koneksinya untuk membuatku kehilangan pekerjaan sebagai apoteker. Dan memerintahkan pembakotan di seluruh industri terhadapku. Chen Zifan samar-samar tersenyum di sudut mulutnya. Tetapi detik berikutnya wajahnya tampak sedih. "Apakah kamu mengatakan ini karena aku ada di sini? Tidak heran kemarin kamu bilang di rumah ini. Hanya ada satu di antara aku dan kamu yang bisa ada. Karena itu, kamu adalah anak kandung ayah dan ibu. Aku, orang luar ini, akan memberi kalian tempat." Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi ibu tiba-tiba meraih tangannya. "Pergi kemana? Kamu sudah berada di rumah ini selama 20 tahun. Kamu adalah satu-satunya putraku dan ayahmu." Liu Ruyan juga ikut membujuk. "Zifan, anggap saja ini untukku. Tetaplah di sini." Sambil berkata, dia melepas gelang giok Ping An di tangannya dan memasangkannya sendiri di tangan Chen Zifan. Aku sedikit, gelang giok ini bukan dibeli untuk Liu Ruyan, tapi 2 tahun lalu aku di rumah sakit. Aku mengenalnya saat mengambilkan obat untuknya. Dia pernah bilang cinta pada pandangan pertama padaku. Aku menemukan orang tua Chen. Dia juga sangat membantu. Liu Ruyan pernah mengatakan kepadaku, gelang giok Ping An ini adalah pemberian dari mendiang kakeknya. Berharap dia segera bertemu orang baik, dia bilang setelah ini, dia akan memberikannya kepada orang yang dicintainya. Mendengar perkataanku,
Liu Ruyan sedikit merasa bersalah dan menyentuh hidungnya, tetapi melihat Chen Zifan tampak ingin menolak. Saat buru-buru menolak gelang itu, dia langsung menatapku dengan berkata, "Itu hanya gelang. Untuk keselamatan, Zifan polos dan baik hati, biasanya sering menjadi sasaran perhitunganmu. Aku khawatir kamu akan menyakitinya lagi, terlebih lagi aku dan kamu sudah bertunangan, cepat atau lambat akan menikah denganmu. Kamu pria dewasa, mengapa masih berdebat tentang hal ini?" Aku perlahan mengepalkan tinju. Tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, ayah dan ibu ikut menyalahkan kesalahanku. Mereka semua salah. Aku tidak akan menikahi Liu Ruyan. Aku menundukkan pandanganku, memegangi erat sisik naga di pergelangan tanganku. 3 hari lagi, aku akan menjadi persembahan untuk Ratu Naga. Hari kedua, sisik naga di pergelangan tanganku. Berkurang 1, berarti aku hanya punya waktu 2 hari lagi. Aku ingat hari ini adalah peringatan 2 tahun hubunganku dengan Liu Ruyan. Setelah saling mengenal, aku memutuskan untuk menjelaskan semuanya padanya. Tentang Ratu Naga, dan mengucapkan selamat tinggal yang baik. Aku membuka kotak obrolan. Aku mengajaknya pergi jalan-jalan malam ini, tapi dia tidak membalasnya. Aku ragu-ragu untuk menyusun ulang kata-kata. Ketika aku mengirimnya, aku tiba-tiba ditabrak. Chen Zifan marah dan malu. Melepas topeng palsunya dan mengejek, sungguh menyedihkan. Seorang tuan muda sejati sebenarnya tinggal di ruang bawah tanah dengan para pelayan. Jika aku jadi kamu, aku sudah berkemas dan pergi. Aku tidak punya muka untuk tinggal di sini. Aku mengabaikannya. Dan terus berkemas. Aku tahu semua orang menjunjung tingginya, seperti hari aku pertama kali dibawa kembali ke keluarga Chen. Chen Zifan melihat ayah, ibu, dan Liu Ruyan keluar untuk menyambutku, tuan muda sejati ini. Chen Zifan kemudian merajuk dan membanting barang-barang di ruang tamu. Ayah, ibu, dan Liu Ruyan segera berlari untuk membujuknya. Aku membawa barang bawaanku dan naik mobil selama sehari, tetapi diabaikan di depan gerbang keluarga Chen. Selama 1 jam penuh, aku melihat mereka mengelilingi Chen Zifan. Ayah dan ibu mengupas buah untuknya. Pelayan itu menyodorkan buah ke mulutnya, membujuknya untuk makan buah dan makanan penutup untuk menenangkan diri. Akhirnya, pengasuh itu datang. Membawaku ke ruang bawah tanah. Pengasuh itu menatap wajahku yang lesu dengan iba dan menghiburku. "Tuan muda, jangan marah. Nyonya Chen awalnya mengatur kamar besar di lantai atas untukmu. Hanya saja tuan muda kedua tidak terbiasa dengan orang asing yang tinggal di sebelahnya dan merajuk. Nyonya Chen tidak punya pilihan selain mengaturmu di sini. Tapi jangan khawatir, kamarnya agak sempit, tapi aku sudah membersihkannya. Dan kami para pelayan tinggal di dekat sini. Jika ada sesuatu, kamu bisa memanggil kami." Saat ini, Chen Zifan melihat aku mengabaikannya. Nada suaranya agak tidak senang. "Chen Ping'an, apa yang bisa kamu bandingkan denganku sekarang? Cepat atau lambat, kekayaan keluarga Chen, dan juga Ruyan, akan menjadi milikku." Tanganku berhenti dan aku mengamati lagi Chen Zifan di depanku yang memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. "Kamu tidak punya orang tua sejak kecil. Aku tahu kamu kekurangan cinta. Aku kasihan padamu. Aku tidak akan merebut cinta ayah dan ibu serta kekayaan keluarga Chen darimu. Adapun Liu Ruyan, jika dia ingin bersamamu, itu juga pilihannya." Ekspresi Chen Zifan langsung berubah. Orang yang sangat harga diri ini tidak ingin mendengar orang lain mengasihaninya. Seketika dengan kejam berkata, "Jangan berpura-pura menjilat, malam ini adalah pesta ulang tahunku. Jangan sampai aku melihatmu di pesta, atau aku akan membuatmu menyesal." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke atas. Aku sangat berharap tidak pergi ke pesta ulang tahunnya, membereskan pakaianku, dan naik ke atas untuk pergi ke dapur. Aku baru saja ingin mencari makanan, tetapi begitu sampai di atas, aku langsung dimarahi oleh ayahku yang datang menghampiriku. "Kau anak haram, bagaimana kau bisa menjadi seorang kakak? Keluarga Chen memberimu makan dan pakaian. Apakah ini caramu menindas adikmu? Adikmu dengan baik hati mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Ingin merayakan ulang tahun bersama keluarga dengan bahagia, tetapi kau malah mengejeknya." Aku merasa bingung. Sampai aku melihat ekspresi mengejek Chen Zifan yang bersembunyi di belakangnya, aku langsung mengerti. Ekspresi ibuku, Chen Ru, berubah saat menatapku, matanya penuh kekecewaan. "Chen Ping'an, kami semua tahu kau tidak menyukai adikmu. Tetapi mengapa kau mengatakan dia bilang dia anak yatim piatu? Bukankah kami orang tuanya? Jika kau terus-menerus memprovokasi seperti ini, kami benar-benar menyesal membawamu kembali." Chen Zifan berpura-pura sedih dan berkata, "Sudahlah, ayah, ibu. Sebenarnya, apa yang dikatakan kakak benar, aku sebagai anak yatim piatu tidak pantas mengadakan pesta ulang tahun. Batalkan saja." Ibuku buru-buru menenangkannya, ayahku mengerutkan kening. "Kau adalah putra kandung kami. Pesta ulang tahun ini, aku sebagai ayah, tidak hanya akan mengadakannya untukmu, tetapi juga akan membuatnya meriah." Setelah dia selesai berbicara, pacarku, Liu Ruyan, masuk dari luar, melihat pemandangan ini. Dia sepertinya dengan cepat menyadari. "Chen Ping'an, apa lagi yang kau lakukan?" Ibu menjelaskan situasinya padanya,
Dia menatapku. Pesta ulang tahun Zivan ini. Kau harus pergi. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikanku, dan secara pribadi mengantar ayah dan ibu dan Chen Zivan ke pesta ulang tahun. Aku tidak berani melanggar perintahnya, dan memesan taksi untuk diriku sendiri di belakangnya. Tanpa diduga, di pintu masuk tempat acara, aku dihentikan, satpam menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Silakan pergi, tempat ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Aku menunduk melihat pakaianku. Kaos yang sudah pudar dan celana jeans abu-abu kehitaman, sederhana hingga membuat iba. Melihat aku tidak berbicara, penjaga itu berkata dengan tegas. Jika kau tidak pergi, kami akan memaksamu. Aku hendak berbicara, Liu Ruyan keluar dari dalam. Dia berganti pakaian, cantik seperti seorang putri. Dia dengan dingin berkata kepada penjaga. Aku kenal orang ini, biarkan dia masuk. Aku berjalan mendekat tanpa sadar meraih tangannya. Ingin bertanya apakah dia masih ingat hari ini adalah peringatan 2 tahun kita, tapi dia menghindarinya dengan kejam. Aku terpaku di tempat dengan canggung. Dia, kamu tidak memperhatikan 2 sisik naga yang tersisa di pergelangan tanganku? Benda apa ini? Kapan kamu belajar tato? Aku mengangkat pergelangan tanganku. Bukan tato, itu sisik naga. Naga betina. Benar saja, dibesarkan oleh orang miskin, sejak kecil tidak pernah melihat dunia, menganggap barang rendahan seperti ini sebagai tren. Apa kamu tidak tahu? Lingkaran atas kita tidak pernah menyentuh barang murahan seperti ini. Aku keluar menjemputmu hanya ingin mengingatkanmu, jangan punya niat buruk di pesta ulang tahun Zivan. Atau kamu tahu akibatnya apa? Jantungku tiba-tiba menerima pukulan berat. Sakit yang menusuk-nusuk, hanya bisa dia mengangguk, dengan lesu melangkah ke dalam tempat acara. Orang tua tiba-tiba berlari dengan panik, ibu bahkan menggenggam jari Liu Ruyan dengan gemetar. Zivan menghilang. Apa yang harus dilakukan? Dia bilang kepada kami pergi ke ruang rias untuk berganti pakaian. Tapi sampai sekarang, dia belum juga keluar. Aku dan ayahnya bergegas masuk. Dan tidak melihat batang hidungnya. Mereka sangat cemas sampai berkeringat. Liu Ruyan segera menenangkan mereka berdua. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan segera mengambil rekaman kamera pengawas. Setelah dia selesai berbicara, sebuah suara jernih terdengar di atas panggung. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Muda Chen. Mari kita saksikan pertunjukan pertama. Pertunjukan sirkus. Long Zongbin, ayah tergagap. Aku memesan pertunjukan sirkus sebelumnya. Sepertinya Zivanku tidak sempat menikmatinya. Aku tidak ingin menjadi latar belakang di dekat mereka, jadi aku mencari sudut sendirian. Saat aku hendak duduk, kain yang menutupi kandang di atas panggung perlahan diangkat, memperlihatkan wajah Chen Zivan. Chen Zivan dikurung di dalam kandang. Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Muda Chen dikurung di dalam sana? Apakah ini pertunjukan atau ada yang mencelakainya? Seorang tuan muda yang sejak kecil dimanja. Bagaimana bisa diperlakukan seperti ini? Apalagi di pesta ulang tahunnya sendiri. Terlalu memalukan. Para hadirin menjadi gempar. Liu Ruyan, yang awalnya ingin mengambil rekaman CCTV, segera menghentikan langkahnya. Wajah orang tuanya juga menjadi pucat pasi. Detik berikutnya, hanya suara Chen Zivan yang meronta dan tersedak dari dalam sangkar. Kakak, apa salahku? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Semua orang melihat ke arahku. Mereka berbisik-bisik, menyangkal, bukan aku, sungguh bukan aku. Aku tiba-tiba berdiri dan menyangkal dengan segala cara, tetapi tidak ada yang percaya. Ayahku segera berjalan mendekat, menampar pipiku dengan keras. Bagus sekali. Ini putra kandung keluarga Chen yang telah ditemukan kembali? Tidak heran. Dia telah mengambil beberapa kebiasaan buruk di luar. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan mengurung adiknya sendiri di dalam sangkar. Mereka takut adik laki-lakinya akan mengambil alih kekayaan keluarga Chen. Orang seperti ini harus diwaspadai. Jangan sampai grup Chen benar-benar jatuh ke tangannya. Semua orang memarahiku, meremehkanku. Aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kalian bisa memeriksa rekaman CCTV. Sungguh bukan aku yang melakukannya. Ayahku berbalik dengan marah, kamu tahu bahwa rekaman CCTV di pesta sudah diputus, jadi kamu berani melakukan ini secara terang-terangan, kan? Keluarga Chen tidak memiliki putra sepertimu. Ibu dan Liu Ruyan menyelamatkan Chen Zivan dan memeriksanya dari atas ke bawah dengan cemas. Chen Zivan berkata dengan sedih, kakakku bilang Liu Ruyan menjebak keluarga Chen saat festival perahu naga karena aku. Jadi dia ingin membalas dendam padaku, mengurungku di dalam sangkar agar orang-orang mempermainkanku. Dan dia juga bilang, selama aku mati, dia bisa mewarisi grup Chen. Setelah kata-kata itu diucapkan, Liu Ruyan tiba-tiba menatapku dengan tajam, bawa dia pergi. Orang tua menyetujui tindakan Liu Ruyan. Orang-orang di tempat itu bertepuk tangan dan bersorak. Benar-benar nona dari keluarga Liu. Sekarang aku merasa menyesal. Aku ditekan oleh beberapa pengawal dan dibawa pergi dari pesta. Kemudian aku dimasukkan ke dalam mobil. Liu Ruyan ikut masuk. Aku memperhatikan wajahnya yang muram. Aku menjelaskan lagi,
Sungguh bukan aku yang mengurung Chen Zifan di dalam sangkar. Kamu tahu itu. Aku bisa masuk ke pesta karena kamu menyuruh satpam untuk mengizinkanku masuk. Liu Ruyan, apakah kamu percaya padaku? Liu Ruyan menoleh untuk melihatku, matanya sedingin es. Aku percaya padamu? Chen Pingan, aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Nada bicaranya sangat dingin. Aku benar-benar putus asa. Mobil melaju ke sebuah gedung kosong. Liu Ruyan mengangkat tangannya. Beberapa pengawal segera menyerbu. Aku meronta sekuat tenaga, tetapi tangan dan kakiku tetap ditahan. Mereka membawaku ke gedung kosong. Di dalamnya ada sangkar besi yang sangat besar. Saat aku didorong masuk tanpa ampun, Liu Ruyan bahkan tidak melirikku. Dia hanya menoleh dan melemparkan sebuah kalimat kepadaku, renungkan dirimu baik-baik. Pertunanganmu minggu depan ditunda dulu. Aku menatap punggungnya yang menjauh, hatiku dipenuhi keputusasaan. Kurungan besi dingin itu mengurungku selama sehari semalam penuh, ponselku juga sama sekali tidak ada sinyal, dan selama itu tidak ada seorang pun yang memberiku makan. Aku kelaparan hingga pusing. Melihat gelang naga di pergelangan tanganku menghilang lagi, aku lapar dan cemas. Tak disangka, pada pagi hari terakhir, Chen Zifan benar-benar datang. Dia menatapku yang menyedihkan dari atas. Dia tertawa terbahak-bahak, "Kak, aku hanya menggunakan sedikit trik. Kau sudah dicemooh oleh semua orang, sekarang apa yang kau punya untuk melawanku?" Aku menatap punggungnya. "Aku sama sekali tidak ingin bersaing denganmu, mengapa kau harus membuat drama ini sendiri?" Setelah aku selesai berbicara, dia tiba-tiba memerah matanya. "Kau masih punya muka untuk mengatakan tidak bersaing denganku? Sejak kau kembali, orang tua membagi perhatian mereka padaku untukmu, bahkan Ruyan yang tumbuh bersamaku sejak kecil juga menjadi pacarmu. Aku tidak rela, aku ingin kau menghilang sepenuhnya." Aku menatap wajahnya yang mengerikan. Perlahan aku berkata, "Jadi, kau datang ke sini sekarang untuk membawakan kunci untuk membukakan pintu untukku? Syaratnya adalah aku harus pergi dari rumah ini sepenuhnya?" Chen Zifan membeku ketika pikirannya terbongkar. "Aku tahu Ruyan dan orang tua tidak akan benar-benar membiarkanmu mati. Bahkan jika aku melakukan begitu banyak hal, aku masih jelas merasakan perhatian mereka padamu. Seperti hari ini, ibu masih diam-diam mengomel pada ayah, Ruyan juga sama sekali tidak berpikir untuk membatalkan pertunangannya denganmu. Cepat atau lambat mereka akan membawamu kembali, hanya jika kau sendiri yang pergi, aku bisa tenang." Aku tertawa. Setelah melarikan diri dari gedung terbengkalai, aku dengan menyedihkan bergegas ke tengah jembatan besar. Di bawahnya adalah air sungai yang tak terbatas. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada orang tua dan Liu Ruyan. "Hal yang paling aku, Chen Pingan, sesali dalam hidup ini adalah bertemu dengan kalian. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi." Setelah pesan terkirim, aku melihat air sungai yang bergelombang di bawah kakiku dan tiba-tiba melompat turun. Di tepi sungai, Liu Ruyan memikirkanku. Dia mengemudi ke gedung terbengkalai. Tetapi hanya melihat Chen Zifan duduk di tanah memegangi kepalanya. Liu Ruyan menemukan bahwa kurungan besi telah dibuka, dan gelang giok perdamaian yang dia berikan kepada Chen Zifan hancur di tanah. Chen Zifan tersedak, "Ruyan, aku kasihan pada kakakku. Baru datang untuk mencarinya, tak disangka dia membujukku untuk mengambil kunci membukakan pintu, dan menghancurkan gelang giok yang kau berikan padaku." Chen Zifan mengira Liu Ruyan akan memeluknya dan menghiburnya dengan lembut seperti sebelumnya, tetapi Liu Ruyan sangat marah setelah mendengar itu. Tiba-tiba dia meraih jarinya dan bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kunci kurungan itu?" Tenggorokan Chen Zifan tercekat. Dia menyadari menjebak dirinya sendiri, dia segera meneteskan air mata palsu. "Ruyan, jangan salahkan aku, meskipun kakakku sering menjebakku, tapi aku tidak tahan melihatnya seperti ini. Jadi aku diam-diam mencuri kuncimu." Suaranya semakin pelan, ekspresi wajah Liu Ruyan baru sedikit mereda. Dia memeluk Chen Zifan dengan iba, "Aku tidak menyalahkanmu, Zifanku memang terlalu baik. Kakakmu mungkin sedang merajuk lagi, mari kita lihat berapa lama pria dewasa bisa merajuk." Chen Zifan tiba-tiba mendongak dan bertanya dengan hati-hati, "Tapi pertunangan kalian," dia bilang, "sangat membencimu. Bagaimana jika kakakku tidak mau?" "Dia berani." Liu Ruyan berkata-kata demi kata. Dia tidak punya hak untuk menolak. Kilatan jahat melintas di mata Chen Zifan, dan kemudian dia mencoba bertanya, "Ruyan, sebenarnya jika kakakku tidak mau, aku juga bisa." "Aku padamu, Chen Zifan." Liu Ruyan menghentikannya. "Aku dan kakakmu memiliki pertunangan, ini adalah fakta yang tidak akan pernah bisa diubah, karena gelang giok itu telah dipecahkan olehnya. Ketika dia kembali, aku akan memintanya berlutut dan meminta maaf padamu, oke?" Chen Zifan terdiam, menundukkan kepala untuk menyembunyikan kebencian di matanya. Dia tidak mengerti. Mengapa aku sudah mengatakan bahwa aku membencinya, tetapi Liu Ruyan masih menaruh hatinya padaku. Malam itu, ayah dan ibu meminta Bibi Wu untuk menyiapkan meja makan malam yang besar, tetapi peralatan makan hanya disiapkan untuk mereka berempat. Di meja makan, Liu Ruyan menceritakan tentang situasiku. Ibuku tidak terkejut, malah marah.
Beberapa hari ini aku akan menyuruh Bibi Wu untuk membereskan barang-barangnya dan membiarkannya keluar. Liu Ruyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Zifan buru-buru menyela, masih berperan sebagai seseorang yang perhatian. Ayah, ibu, tenangkan diri kalian. Tidak apa-apa jika aku menderita sedikit, asalkan kakak tidak melampiaskan amarahnya pada kalian. Lagi pula dia melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan saham Chen Group. Mendengar perkataannya, alis Liu Ruyan sedikit berkerut, karena dalam ingatannya, Chen Ping'an sepertinya tidak serakah. Namun, memikirkan apa yang telah aku lakukan pada Chen Zifan selama ini, dia tetap tidak membantahku. Setelah mendengar itu, ayah langsung membanting peralatan makan dengan keras di atas meja. Dia sudah keterlaluan. Dia hanyalah seekor anjing yang kita bawa kembali. Ternyata selama ini berdasarkan properti grup Chen saya, kalian sekarang mengirimkan pesan kepadanya. Besok aku akan mengadakan pesta perayaan perusahaan, aku akan memberikan 10% saham perusahaan. Dialihkan ke Zifan. Begitu dia berbicara, ibuku tertegun. Bukankah kamu bilang Zifan masih kecil dan perlu memulai dari bawah? Chen Zifan menunjukkan ekspresi puas di matanya. Tapi berpura-pura khawatir dan berkata, ya, ayah dan ibu. Aku takut kakak akan merasa tidak nyaman setelah tahu, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Berani dia, ayahku sangat marah. Mulai hari ini, aku akan mengirim beberapa pengawal untuk melindungimu. Aku tidak percaya dia punya banyak kemampuan. Ibuku dengan sayang menyentuh rambutnya dan berkata, kamu selalu pengertian dan membuat orang merasa kasihan, Zifan. Ini semua pantas kamu dapatkan. Chen Zifan akhirnya menundukkan kepalanya, dengan senyum tersembunyi di sudut mulutnya. Liu Ruyan mengeluarkan ponselnya dan mengirimiku pesan. Ketika aku menelepon lagi, ponselnya mati. Dia tidak mengangkat telepon. Liu Ruyan tanpa sadar mengerutkan kening. Dalam ingatanku, ponselku tidak pernah mati. Ayahku berkata dengan acuh tak acuh, marah, ya? Kirim saja pesan padanya. Dia pasti akan muncul besok. Tapi keesokan harinya, aku tidak kunjung muncul. Ketika ayah mengumumkan perjanjian pengalihan saham, Chen Zifan menunggu dengan mata serakah. Dia merasa seluruh grup Chen akan menjadi miliknya. Tapi saat ini, ibu duduk di samping dan memikirkan sesuatu. Pikirannya rumit karena tadi malam dia menyuruh Bibi Wu untuk membereskan barang-barangku di ruang bawah tanah. Dia menemukan bahwa aku hanya memiliki satu koper usang. Di dalamnya tertata rapi 3 set kaos lengan pendek yang sudah pudar warnanya. Bibi Wu membantuku mengepaknya kembali satu persatu, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan beberapa patah kata untukku. Tuan Muda Chen Ping'an beberapa hari yang lalu melihat. Aku merasa tidak nyaman di pinggangku dan membelikanku krim pelindung pinggang. Dia benar-benar anak yang baik. Nyonya, dia juga mengatakan kepadaku pada hari dia datang bahwa untungnya Tuan dan Nyonya masih sangat muda. Dia bisa berbakti kepada kalian dengan baik di masa depan. Tapi sekarang, ibu terkejut. Chen Zifan berjalan mendekat dan memegang tangannya sambil tersenyum. Dan berkata kepada orang-orang di perusahaan yang hadir. Orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih dalam pesta perayaan hari ini adalah ayah dan ibuku. Tentu saja, ada juga teman masa kecilku, Ruyan. Kata-kata Chen Zifan yang menyesatkan membuat orang banyak bersorak. Liu Ruyan tersenyum enggan, tetapi matanya melihat keluar pintu. Setelah malam dia mengantar orang tuaku dan Chen Zifan pulang, dia terus mengirimiku pesan. Selama 3 hari berturut-turut, dia mulai panik, mencari. Dengan dingin dia menelepon asisten Liu, mengerahkan seluruh kekuatan perusahaan untuk menemukanku secepatnya. Bersamaan dengan itu, orang tua juga samar-samar merasa terlalu banyak hal terjadi belakangan ini. Sejak aku kembali ke rumah ini, Zifan sering dijebak. Apakah aku benar-benar sejahat itu? Ibu berpikir keras, diam-diam melihat rekaman CCTV rumah. Dia memasang CCTV di rumah hanya agar para pelayan tidak berani bermalas-malasan saat bekerja. Tapi tidak pernah membukanya untuk dilihat. Sekarang dia duduk di depan komputer, meminta ayah membuka rekamannya. Suara cangkir jatuh dalam rekaman CCTV, pupil mata orang tua tiba-tiba membesar. Karena rekaman CCTV menunjukkan Chen Zifan diam-diam menaburkan bubuk ke dalam cangkirnya. Ini adalah rekaman saat dia menjebakku meracuninya hari itu. Selanjutnya adalah mereka yang tanpa pandang bulu menghina dan memukuliku, juga rekaman Chen Zifan berkali-kali mengejekku. Hati orang tua terasa tercabik-cabik, mereka tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupanku di hari-hari yang tidak mereka lihat. Ibu tidak bisa menahan air mata, ayah mengepalkan tinjunya dengan erat. Liu Ruyan, sementara asisten sedang menyelidiki, sekali lagi datang ke keluarga Chen, mengatakan kekhawatirannya kepada orang tuaku. Menurut perkiraanku, ponsel Chen Ping'an sudah benar-benar mati. Dia juga tidak membawa uang sepeser pun. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia baru menyadari mata ibuku bengkak karena menangis. Ibu dengan sedih berkata, Ruyan, kita sepertinya melakukan kesalahan. Kita harus menemukan Xiao An kembali. Ibu memperlihatkan rekaman CCTV kepada Liu Ruyan. Setelah dia melihatnya, raut wajahnya langsung berubah buruk. Dadanya naik turun dengan hebat, ibuku menangis terseduh-seduh, ini semua salahku sebagai seorang ibu.
Aku tidak membedakan benar dan salah, membuat anakku menderita. Ayah menundukkan kepala menahan sesuatu. Liu Ruyan hampir pingsan sesaat, pesan dari asisten Liu, Tuan Liu. Tuan Chen melompat ke sungai. Apa? Tidak mungkin. Tangan Liu Ruyan gemetar hebat, dia membuka rekaman CCTV yang dikirim oleh asisten Liu. Rekaman menunjukkan aku memang benar-benar melompat dari jembatan. Dia berulang kali menyangkal. Ini tidak mungkin dia. Dia sangat mencintai hidup, bagaimana bisa dengan mudah menyerahkan nyawanya? Ya. Bagaimana mungkin aku dengan mudah mati? Liu Ruyan berkata dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama karena dia melihat semangat itu di dalam diriku. Semangat dan dorongan hidup yang positif memberinya motivasi besar. Tapi sekarang, menyaksikan dengan mata kepala sendiri rekaman pengawasan diriku melompat ke sungai, dia memang menipu dirinya sendiri. Tetapi tetap memerintahkan orang untuk mencari. Jika tidak ditemukan, keringkan air sungai itu untukku. Aku akan bertanggung jawab atas semua akibatnya. Asisten itu menjawab dengan gemetar dan mengirim pesan lagi. Belum menjadi masa lalu, Chen Zifan turun dari lantai atas. Ayah, Ibu. Ruyan, apa yang terjadi? Melihat tidak ada yang menjawabnya. Chen Zifan memasang tampang pengertian. Apakah ini tentang kakak? Bagaimana kalau kita mencarinya saja? Aku juga sangat khawatir. Aku tidak bisa tidur beberapa hari ini. Pada akhirnya ini semua karena aku. Jika bukan karena kakak melihat ayah, ibu, dan Ruyan baik padaku, dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Mendengar dia berkata begitu, ayah tidak bisa menahan diri lagi. Dia bergegas maju dan meninju. Membuatnya terduduk di tanah, dengan kejam berkata, kakakmu telah kau celakai hingga bunuh diri. Kau masih memfitnahnya? Chen Zifan tidak sempat bereaksi, diam-diam menerima pukulan ayah. Kemudian pukulan demi pukulan, dia melihat ayah benar-benar memukulinya sampai mati. Dia ketakutan. Berteriak, ayah, ini aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu dan Ruyan menarik ayah menjauh, melihat Chen Zifan yang babak belur. Ibu meludahinya dengan kasar. Chen Zifan, mengapa kau memperlakukan putraku seperti ini? Kembalikan nyawa putraku, dia berkata sambil menendang Chen Zifan dengan keras. Chen Zifan yang masih bingung. Ketika melihat rekaman pengawasan yang belum sempat dimatikan oleh ayah dan ibu, dia ketakutan dan lemas di tanah. Dia telah memikirkannya masak-masak selama ini, tetapi sama sekali lupa bahwa ada kamera pengawas di rumah. Dia tanpa sadar menatap Liu Ruyan yang tidak berbicara. Merangkak dan memeluk pahanya. Ruyan, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja mencelakai kakak. Aku tahu aku cemburu pada ayah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bisa mencari kakak kembali. Aku tidak akan memperlakukannya seperti ini lagi. Aku akan berhubungan baik dengannya, ayah, ibu, Ruyan. Maafkan aku kali ini. Liu Ruyan dengan jijik melepaskannya. Aan sudah melompat ke sungai. Kau harus pergi ke neraka menemaninya. Saat ini Chen Zifan benar-benar panik. Apakah aku sudah mati? Ini berarti ayah, ibu, dan Ruyan tidak akan pernah melepaskannya. Dia tahu betul cara Liu Ruyan. Dia bisa membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Chen Zifan berpikir demikian dan segera bangkit. Hendak menerjang keluar pintu, mata Liu Ruyan merah padam, menatapnya dengan tatapan tajam. Lalu dia memberi isyarat kepada pengawal, seret orang ini ke bawah, potong uratnya. Kuliti dia, aku ingin dia menderita sedikit demi sedikit. Chen Zifan ketakutan dan lemas di tanah. Tidak peduli bagaimana dia memohon, itu tidak akan meluluhkan hati Liu Ruyan. Awalnya, dia menangis memohon pada ayah dan ibu. Dan Liu Ruyan untuk melepaskannya, tetapi setelah menyadari bahwa mereka benar-benar ingin menyiksanya, dia mulai mengumpat. Ayah, ibu, apakah kalian pikir kakak bunuh diri adalah salahku seorang? Apakah kalian lupa, orang yang mencambuk mereka adalah kalian, dan kalian juga yang berulang kali menghancurkan hatinya? Juga, kau Liu Ruyan, kau selalu mengatakan mencintai kakakku, tetapi pada akhirnya kau dengan mudah terprovokasi olehku. Sepertinya kau tidak mempercayainya. Kakakku membenci kalian sampai mati. Hahaha, mereka tidak tahan mendengar ini, mendesak pengawal untuk menyeretnya pergi. Setelah berpamitan dengan ayah dan ibu, Liu Ruyan kembali ke villa dengan lesu. Dia terduduk lemas di tanah. Berulang kali mengusap foto satu-satunya diriku dan dirinya. Pukul 3 pagi. Tidak ada kabar baik dari asisten. Dia tiba-tiba menjadi gila. Dia bergegas ke jembatan tempat aku melompat ke sungai. Angin malam yang dingin menusuk tenggorokannya. Dia batuk dengan keras, napasnya juga menjadi cepat. Ah, aku sudah menyelidiki semuanya, aku benar-benar salah, kembalilah. Asalkan kau kembali, aku akan menyetujui apapun. Aku salah, bagaimanapun, sudah beberapa hari tidak ada kabar tentangku. Liu Ruyan benar-benar tidak bisa duduk diam. Dia menyuruh ribuan orang membawa peralatan untuk mengeringkan air sungai, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Setiap hari air sungai dikeringkan setengahnya, tetapi keesokan harinya airnya naik lagi, tidak ada habisnya. Ayah dan ibu setiap hari murung di rumah, orang berusia 40 tahun rambutnya memutih dalam semalam, bahkan kehilangan bintang jasa.
Dia berulang kali mengenang kembali kenangan antara aku dan dirinya. Setiap kali mengenang, itu adalah siksaan mental baginya. Tapi dia terlalu ingin bertemu denganku. Dia berkata, aku harus bertemu denganmu. Kemudian Liu Ruyan mulai percaya pada metafisika. Dia menghabiskan banyak uang untuk menemukan seorang guru. Guru itu membelai janggutnya yang putih. Dengan perlahan berkata, sejak zaman dahulu ada legenda naga suci yang naik dari kabut. Orang yang kau cari memiliki takdir dengan jurang naga. Liu Ruyan tiba-tiba terkejut dan senang. Dia tiba-tiba teringat sisik naga di tanganku. Dan kata-kata yang berkali-kali ingin kuakui padanya selama beberapa hari terakhir. Dia terkejut sekaligus senang, samar-samar memegang harapan terakhirnya, berlari ke jembatan dan melompat turun. Di Istana Naga, Ratu Naga Sikui dengan mudah memegang tanganku dengan suara lembut. Apakah kau terbiasa tinggal di sini beberapa hari ini? Meskipun selama waktu bersamanya, aku merasakan rasa hormat dan kesukaannya. Tapi saat ini aku masih sedikit terkekang. Aku mengangguk padanya dan menjawab, lumayan. Karena kau merasa nyaman tinggal di sini, bagaimana kalau kita mulai tidur bersama malam ini? Apakah ini terlalu cepat? Yang mulia, Dia mengulurkan jari telunjuknya untuk menutup mulutku. SSST, aku sudah bilang jangan memanggilku seperti itu, oke? Sikui menyandarkan tubuhnya ke pelukanku, nadanya sedikit memanjakan, aku beri kau kesempatan lagi. Kau harus memanggilku apa? Istri. Tenggorokanku bergerak 2 kali, dan aku memalingkan kepala dengan canggung. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mendekat, bibirnya yang merah muda dengan lembut mengecup leherku. Suamiku sangat patuh. Pipiku langsung memerah, tetapi Sikui tersenyum penuh arti. Kau tidak ingin terlalu cepat, maka aku akan menemanimu perlahan. Kita punya banyak waktu. Saat aku melihat Liu Ruyan lagi, Sikui sedang berbaring di pelukanku dan tertidur lelap. Aku melihat wajahnya yang sedang tidur. Hatiku terasa damai. Awalnya, aku mengira dia adalah Ratu Naga yang ganas, dan bahkan sudah bersiap untuk dimakan olehnya. Tanpa diduga, selama hari-hari bersamanya, dia sangat baik padaku, lembut dan perhatian. Menghormatiku, mempercayaiku. Dia berkata, kau menyelamatkan hidupku. Ternyata, naga kecil berbentuk ikan yang kuselamatkan di tepi sungai 10 tahun yang lalu adalah dia. Liu Ruyan berlari keluar istana naga dengan berantakan. 321 dia melihatku dan berteriak memanggil namaku seperti orang gila, tetapi dia tidak bisa masuk. Dia melihatku dan berteriak memanggil namaku seperti orang gila, tapi dia tidak bisa masuk. Karena Ratu Naga telah menggunakan sihir. Liu Ruyan melihat wanita yang kupeluk, jantungnya tiba-tiba terpukul keras. Aku sudah menyelidiki semuanya. Chen Zifan yang menyakitimu. Aku sudah menyuruh orang untuk memotong tendon tangan dan kakinya. Aku sudah membalaskan dendamu. Ayo kita kembali. Ayah dan ibu menungguku berdua minum anggur pernikahan. Ayo kita kembali, oke? Karena aku tidak tergerak, dia menangis karena cemas. Apakah siluman ini memberimu mantra? Aku akan segera menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar mengangkat batu untuk menghantam lapisan penghalang itu. Sikui terbangun oleh kebisingan itu, menatapku dengan mata mengantuk. Aku dengan lembut mengusap pipinya. Tindakan ini sangat menyakiti hati Liu Ruyan di luar. Gerakannya mengangkat batu terhenti. Aku mengabaikannya dan mencium dahi Sikui, dengan mudah tumbang. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Dia memberiku senyuman manis. Liu Ruyan benar-benar terpana. Dia tidak percaya aku benar-benar mencium siluman itu. Liu Ruyan menjatuhkan batu dan ingin memelukku. Aku menghindarinya dan berkata dengan dingin padanya, Liu Ruyan. Aku sudah bilang, aku tidak akan pernah memiliki hubungan apapun denganmu dalam hidup ini. Dia tidak percaya. Dia mencengkeram lenganku dengan erat. Tapi kau bilang kau mencintaiku. Aku menatapnya dari atas. Aku sekarang hanya mencintai Sikui. Sedangkan kau telah menyakitiku berulang kali. Kau bahkan tidak memberiku kepercayaan dasar. Apa yang kau bicarakan tentang cinta? Aku merasa dia sangat mengganggu. Jadi aku meminta Sikui menggunakan sihir untuk mengirimnya kembali ke pantai dan menyembunyikan istana naga. Sehingga manusia tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini lagi. Namun, aku tidak menyangka ketika Liu Ruyan dikirim ke tepi sungai. Dia masih tidak menyerah. Keesokan malamnya, dia berdiri di jembatan di posisi yang sama dan melompat ke sungai. Namun, kali ini dia tidak bisa lagi mencapai istana naga. Air sungai yang deras menekan paru-parunya. Dia panik dan tak berdaya di dalam air sungai. Dia berjuang selama setengah jam penuh, dan akhirnya benar-benar mati di dalam air sungai.